sih, paham dulu tentang siapa sih anak kita itu gitu loh. Siapa sih anak ini? Kadang-kadang mereka itu butuh didengarkan dulu tanpa dihakimi atau dilabel dulu lah gitu loh. Tapi dengarkan dulu. Kita harus memahami anak kita itu seperti apa dulu. Itu udah zamannya udah beda. Udah kayak nggak zaman mungkin zaman saya dulu gitu ya, nurut gitu. Kalau sekarang udah zamannya anak itu kalau ditekan sedikit itu sudah ada yang baper seperti itu ya, udah atau enggak dia lihat TikTok gitu dia jadi kayaknya wah ini nanti kena mental health aku kena gitu mental biasanya. Jadinya nggak pede. Hai kawan Merdeka, kembali lagi bersama saya Paramita Bermawi di Glam Talk, dan kali ini merupakan topik yang menarik sekali khususnya untuk Anda yang mungkin lebih sering menghabiskan waktu di rumah bersama dengan buah hati. Khususnya di momen-momen pandemi seperti ini, bersama dengan buah hati menghabiskan waktu lebih lama. Pasti ada pergesekan antara sifat satu dan yang lainnya, dan bagaimanakah cara kita menanggapi sebagai orang tua, dan bagaimanakah kita menghadapi anak-anak kita di rumah. Dan sudah hadir bersama saya Ibu Triana Budi Lestari, Magister Psikologi Psikolog, founder Biro Psikologi Lestari. Halo Ibu. Halo. Iya, tadi saya sempat membahas sedikit terkait dengan pandemi dan juga anak-anak. Biasanya kan kalau dulu sebelum pandemi, anak-anak baru pulang sore. Biasanya orang tua baru nyampe rumah sore ke malam. Ketemunya cuma sebentar. Kalau sekarang sudah setiap hari. Akhirnya pergesekan antara sifat satu sama lainnya. Orang tua, ih kamu kok di rumah kok main terus, kok ini betul, terus gitu. Nah ini kalau tanggapan Ibu sebagai seorang psikolog seperti apa Ibu? Iya, memang di biro ini kebanyakan klien yang datang. Jadi keluhannya anak-anak itu, keluhannya orang tua dulu ya. Keluhannya orang tua itu kebanyakan dari anaknya yang motivasi belajarnya kurang, kemudian kecanduan gadget, terus habis itu dia juga nakal ya. Jadi bilangnya orang tua nakal, nggak mau nurutin perkataan orang tua, suka membangkang kayak gitu. Itu keluhan dari orang tua kayak gitu. Betul. Tapi kalau keluhan dari anak-anak seperti apa? Kalau keluhan dari anak-anak, kadang-kadang di sini tuh juga datang jadi anak yang diantar sama orang tuanya. Biasanya keluhannya itu ini dari orang tua seperti itu. Ketika saya konsul anaknya sendiri, dia keluhannya katanya orang tua nggak memahami dia. Jadi dia buka pintu pas anaknya lagi megang HP, akhirnya marah. Padahal itu. Kalau zaman sekarang di pandemi, sekolah belajarnya pakai gadget ya. Terus habis itu ada yang datang remaja gitu ya, remaja datang 3 orang. Kayak mereka lagi nongkrong tapi ke biro gitu. Jadi mereka konsul terkait sama hubungan sama ayah sama ibunya yang nggak cocok, yang sering bertengkar. Terus habis itu kenapa kok saya sering dibanding-bandingin sama kakak misalnya. Atau ada juga yang orang tua kadang secara fisik ya, langsung mukul atau bagaimana itu luka batin anak, jadinya dia sedih kayak gitu. Lebih terluka begitu ya Bu ya. Kenapa sih kok nggak bisa memahami dirinya kayak gitu. Oke, baik. Tapi kalau misalnya kita membicarakan soal hubungan antara orang tua dengan anak, memang bukanlah hal yang mudah ya, karena mereka hidup di generasi yang berbeda begitu. Betul. Tapi kalau dari kacamata seorang psikolog seperti apa Ibu supaya mereka ini hubungannya bisa baik gitulah setidaknya? Oke. Seharusnya sebenarnya orang tua memahami, paham dulu tentang siapa sih anak kita itu gitu loh. Siapa sih anak ini? Kadang-kadang mereka itu butuh didengarkan dulu tanpa dihakimi atau dilabel dulu lah gitu loh. Tapi dengarkan dulu. Kita harus memahami anak kita itu seperti apa dulu. Gitu. Dari psikologi seperti itu. Baik. Nah, ini ada yang pernah dulu mengatakan jadilah sahabat untuk anak. Nah, kalau misal dari kacamata psikologi, apakah peran orang tua berpindah begitu dari orang tua, tapi juga jadi sahabat, itu seperti apa? Iya, sekarang itu udah zamannya udah beda, udah kayak nggak zaman mungkin zaman saya dulu gitu ya, nurut gitu. Kalau sekarang udah zamannya anak itu kalau ditekan sedikit itu sudah ada yang baper seperti itu ya, udah atau enggak dia lihat TikTok gitu dia jadi kayaknya wah ini nanti kena mental health aku gitu biasanya. Jadinya nggak pede gitu ya. Nah, oleh karena itu kita juga memahami siapa sih anak kita itu seperti bagaimana. Terus habis itu kita memahami tahapan perkembangannya anak itu seperti bagaimana. Gitu. Baik. Nah, untuk bisa akhirnya menjadi sahabat dari anak sendiri, apakah memang ada treatment khusus terhadap anak? Apakah kita akhirnya menceritakan juga problema kita sebagai orang tua, ataukah kita ada batasnya nih, kita yang mendengarkan aja dan juga menjadi problem solver untuk anak kita, atau seperti apa Ibu? Iya, menjadi sahabat anak itu jadi ada tahapannya ya. Jadi kalau misalnya dari
dari bukunya Monif Khatib itu, almarhum ya, beliau sudah meninggal, itu tentang orang tua yang manusia. Jadi anak itu terbagi jadi 3, 0 sampai 7 tahun dia sebagai raja, singgasananya adalah bermain. Jadi di sana dia tempatnya bermain ya di sana gitu. Kemudian di masa itu ada golden age, masa yang mereka memorinya dapat gitu. Betul. Ada kesedihan, misalnya ada trauma, ya mereka akan menyimpan gitu, atau kebahagiaan gitu. Kemudian 7 sampai 14 tahun di situ adalah masa di mana anak itu sebagai istilahnya pembantu, tapi bukan pembantu yang disuruh-suruh, tetapi sebagai dia bisa dididik dan dibimbing kayak gitu. Kemudian di masa 14 sampai 21 tahun anak sebagai wasir atau sebagai bisa bekerja sama, penasehat gitu, saling menasehati, saling bekerja sama, diskusi. Nah, sikap orang tua terhadap anak itu jadi sahabat di sini. Sahabat itu kalau kita lihat dia, orang tua bisa curhat sih sama anak, tapi lihat perkembangannya dulu di tahap apa sih gitu loh. Kalau dia masih 0 sampai 7 tahun, kemudian orang tua misalnya curhat sama dia, nah kan dia belum bisa berpikir kompleks juga. Betul. Gitu. Jadi ada kasus juga dia misalnya orang tuanya atau ibunya itu tidak suka sama ayahnya, terus curhat sama si anaknya di masa usia 5 tahun. Otomatis dia terekam terus bahwa namanya ayah itu berarti yang buruk-buruknya buruk. Nah akhirnya dia melabel bahwa ayahnya itu buruk. Nah seharusnya untuk curhat pun disesuaikan sama kondisi anak dengan tahapan perkembangan anak. Jadi di usia dia berarti di usia 14 sampai 21 tahun kan dia sudah bisa berpikir kompleks tuh. Atau orang tuh bisa cerita sih, tapi sesuai dengan tahapan perkembangan anaknya. Ya, sesuai dengan usianya begitu ya Bu ya. Nah, tadi sempat mengatakan atau menyebutkan tentang masa kritis dari 3 tahapan itu tadi. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi Bu. Itu seperti apa ininya? Apa mungkin bisa dijelaskan lagi? Baik. Jadi kita mengharapkan anak kita sukses itu kan kita terlihatnya di usia itu kan 14 sampai 21 tahun baru kelihatan dia kira-kira mau seperti apa gitu ya. Nah, tapi untuk mencapai kesuksesan itu diawali juga dari yang usia 7 sampai 14 tahun. Kita bisa nggak membimbing dia secara kepribadiannya, pendidikannya. Nah, kemudian juga diawali lagi sama masa 0 sampai 7 tahunnya. Bisa nggak kita melakukan pendekatan sama mereka? Gitu. Kadang-kadang kita kurang dekat, misalnya anak 0 sampai 7 tahun, di mana mereka tuh masih ingin tahu banget, masih ingin bermain, terus kita larang-larang atau kita bentak misalnya. Misalnya dia dianggap nakal kayak gitu ya. Nah, di usia 7 sampai 14 tahun, mereka nggak deket sama kita. Mau kita bimbing, mau kita didik itu pikirannya aku udah dilabel nakal kayak gitu ya kan. Nah, sebenarnya setiap perkembangan itu ada masa kritisnya. Jadi semuanya itu pasti bermanfaat gitu. Nggak mungkin kita mau milih kita langsung sukses gitu, enggak. Tapi semua diawali dari yang kecil sampai yang dia menengah sampai yang dia terlihat sukses. Berarti itu kan masih ada peran orang tua, ayah dan ibu ikut dalam perkembangan itu begitu ya Bu ya. Tapi apakah figur orang tua itu hanya pada ayah dan juga ibu aja atau gimana? Ya, figur orang tua kan orang tua terdekat ya yang dititipin sama Tuhan itu adalah orang tua. Berarti ayah sama ibu dulu. Betul. Ayah sama ibu dulu itu yang peran yang sangat penting gitu dalam keluarga ini, keluarga inti ini. Nanti misalnya andaikan orang tua ini tidak utuh, ada yang meninggal atau bagaimana, bisa dari nenek atau kakek yang menggantikan seperti itu. Tapi kan beda pola asuhnya nenek sama kakek ke cucu tuh beda ya. Betul. Biasanya lebih dimanja. Permisif ya, semuanya boleh kayak gini ya. Tapi kalau orang tua kan bisa demokratis ya. Jadi dia bisa memahami anak, tetapi dia juga bisa disiplin. Itu yang diharapkan sih. Baik. Biasanya anak-anak itu mengatakan orang tuanya nih, orang tua saya ini kejam gitu. Padahal niatnya adalah disiplin. Sebenarnya cara untuk kita mendisiplinkan anak yang katanya yang benar itu seperti apa? Dalam tanda kutip yang benar begitu. Karena kan banyak yang menjudge, wah itu nggak boleh, harusnya seperti itu.
gitu, jangan dibentak, jangan dibeda-bedain. Nah, tapi kalau dari kacamata psikolog seperti apa? Jadi sebenarnya disiplin itu penting juga ya. Jadi kita tuh demokratif. Jadi anak itu ada 3A sih. Yang pertama acceptance dulu, kita terima dulu anak itu apa adanya. Kemudian achievement, setelah kita terima bisa kita bimbing dia, bisa kita arahkan dia maunya apa. Atau dari orang tua, kamu cocoknya seperti ini nih gitu. Kemudian ada afeksi. Jadi kedekatan sama anak gitu. Cara mendisiplinkan anak itu tadi berarti dia lihat dulu kondisinya seperti bagaimana. Kalau misalnya kita marah ya, ibu kadang-kadang marah ya, marah kemudian tapi marahnya disesuaikan. Kalau memang kesalahan anak itu di level 2 misalnya, jadi ya kita sesuai. Marahnya juga level 2. Jangan sampai kita level 10, berlebihan banget sampai emosional. Kadang-kadang kita marah, misalnya untuk orang tua bekerja, marahnya sama teman, tapi kita lampiaskan sama anak. Atau sama pekerjaan, akhirnya sama anak. Nah itu kan nggak sesuai. Jadi disiplin sesuai dengan tahapan perkembangannya juga, dengan pola asuh di situ juga, jangan sampai berlebihan gitu, sesuai dengan kenakalannya misalnya kayak gitu. Tadi menarik sempat menyebutkan soal afeksi. Kalau misalnya kita di budaya Asia begitu Bu, masalah afeksi itu kadang-kadang masih menjadi hal-hal yang saya orang tua harusnya saya yang dihargain, anak-anak mah belakangan, biasanya seperti itu. Tapi afeksi itu kan salah satu bentuk juga mengekspresikan diri begitu. Itu kan yang mungkin masih agak sedikit aneh begitu di budaya Asia. Tapi kalau menurut Ibu dari kacamata psikolog, apakah budaya seperti itu harusnya justru harusnya kita mengekspresikan diri gitu, berikan afeksi yang benar atau seperti apa? Iya. Karena kita semua sama ya, manusia ya, mau dari belahan manapun tetap aja manusia yang butuh sebenarnya afeksi tadi juga. Jadi butuh untuk dicintai, butuh untuk ada disayangi, ada bahasa cinta seperti itu ya. Tetap orang tua walaupun itu di Indonesia pun seharusnya ketika anak dia misalnya dia berprestasi atau ini lagi rapotan nih misalnya ya, kita lihat apa sih kemampuan dia yang udah berkembang, kita kasih apresiasi. Oh bagus Kak, udah bagus. Nanti kita tingkatin lagi ya. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya kita apresiasi atas usaha-usaha mereka gitu. Jadi kita berikan kasih sayang, kita kasih pujian, itu nggak masalah. Walaupun kamu dari budaya manapun seharusnya tetap ya. Iya, jadi anak-anak kan juga mengharapkan betul. dari kasih sayang. Terkadang itu kalau mungkin di zaman saya dan mungkin beberapa kawan Merdeka juga pernah merasakan kalau misalnya mendapatkan rapot merah, itu kita udahlah kita kucing-kucingan aja sama mama papa, ini kita bersihin rumah, terus tiba-tiba berlaku yang baik gitu, supaya nanti nggak dimarahin. Tapi pada saat kita sebagai orang tua melihat, wah nilainya jelek nih, ini di bawah KKM misalnya, ini ekspresi seperti apa yang harusnya kita berikan kepada anak? Apakah kita harus, ini harus dikerasin anak ini supaya dia nurut, atau seperti apa? Jadi pertama memang harus didengarkan dulu dari pihak anak itu seperti bagaimana, karena ada hal-hal yang mempengaruhi sih, kenapa dia sampai seperti itu. Pasti ada alasannya kan. Kita dengarkan dulu, kemudian kita juga komunikasi sama gurunya juga. Jadi terkait sama perkembangan anak itu seperti apa. Memang anak kita ini adalah memang lambat belajar atau ada masalah psikis yang lain. Misalnya di sekolah dia dibully. Nah, atau apa yang membuat dia menjadi tidak termotivasi belajar. Nah, seperti itu kita harus tahu kuncinya, intinya permasalahan itu apa sih gitu. Oh, baik. Berarti selalu komunikasikan ya bersama dengan anak. Jangan langsung dijudge, dengarkan dulu, mungkin bisa dirundingkan dulu permasalahannya di mana supaya nanti mendapatkan penyelesaian yang baik begitu ya Bu ya. Baik, kalau begitu Ibu Triana, bagaimana caranya untuk bisa konsultasi ke Ibu? Mungkin supaya nanti kawan Merdeka yang ingin konsultasi juga bisa langsung datang ke Ibu. Bisa menghubungi di Instagram kami @biropsikologilestari atau di website kami www.psikologilestari.com. Baik, terima kasih kawan Merdeka dan juga terima kasih Ibu Triana Budi Lestari, Magister Psikologi dan juga psikolog, founder Biro Psikologi Lestari. Kawan Merdeka, jika Anda ingin menyaksikan episode selanjutnya, tetap stay di @merdeka_fm dan pastikan juga Anda lebih berkomunikasi lagi bersama dengan anak Anda. Dan kita akan berjumpa kembali di Glam Talk di episode selanjutnya. Saya Paramita Brumawi, sampai jumpa. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.